Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Najwa Abrisda Ramdhani dengan NPM 23150618086. Pada video kali ini saya akan membahas terkait tugas jaringan komputer dengan tema DCHP server. Oke, seperti yang diminta Bapaknya, di sini kita akan memakai 5 PC, di antaranya 2 PC di setting dengan IP statis dan 3 lainnya menggunakan IP dinamis. Kita membutuhkan PC, 5 PC, dari NEM, Fakultas Teknik, sampai dengan PC 5. Kemudian kita membutuhkan 5 lagi untuk Fakultas FEB. Kemudian kita rename juga sampai dengan PC 10. Selanjutnya kita akan membutuhkan router dan juga switch untuk menghubungkan PC-PC ini. Yang pertama yaitu kita akan memakai mana router? Switch, 2 switch. Lalu kita rename FT dan juga FEB. Dan juga kita membutuhkan router, 2 router. Kita gunakan yang 2911. Kita rename juga. Langkah selanjutnya kita akan connect antara PC dan juga switch, yaitu menggunakan kabel stray. Lakukan hal yang sama pada PC-PC 2 dan juga selanjutnya. Oke. Lanjut kita connect PC FEB ke switch. Nah, jika sudah, ciri-ciri PC terhubung ke switch itu ditandai dengan adanya warna hijau, yang artinya semua PC sudah terhubung ke masing-masing switch-nya. Kemudian, sekarang kita hubungkan masing-masing switch ini ke router, dan juga selanjutnya akan menghubungkan router ke router antar fakultas. Kita menggunakan kabel crossover. Demikian kita hubungkan switch FEB juga ke router. Nah,
Kenapa di sini masih berwarna merah? Karena belum belum masing-masing switch dan juga router ini belum ke setup. Jadi sebelum itu kita sambungkan terlebih dahulu router ke router menggunakan kabel string. Oke, selanjutnya kita akan setup masing-masing switch dan juga router dari keempatnya ini. Kita klik, lalu kita pilih CLI. Ini merupakan command line interface yang digunakan untuk men-setup atau mengaktifkan masing-masing switch ke router dan juga router ke router. Kita langsung saja ketikkan enable. Kemudian, jika sudah masuk, ditandai dengan tanda pagar ini, kita langsung saja ketikkan eh, configure terminal. Oke, lalu kita cek kembali di aduh, FA06. Kita bisa ketikkan saja interface FA0-6. Kita cek kembali. A0-6. Kemudian kita enter. Kemudian kita ketikkan no shutdown untuk menghidupkan eh, switch tersebut. Kemudian jika sudah kita exit, lalu kita berlakukan yang sama kepada router dan juga switch di fakultas FEB. Kita klik, kemudian kita pilih CLI, kemudian kita enter, kita pilih kita pilih enable, kemudian kita tekan configure terminal, lalu kita cek berada di mana di giga 00. 0,0. Kemudian kita ketikkan no shutdown. Oke. Sudah berwarna hijau, artinya antara switch dan juga router di Fakultas Teknik ini sudah terhubung. Kemudian kita selanjutnya klik switch di bagian FEB, lalu kita pilih command interface, command line interface. Kita ketikkan enable, kemudian configure terminal, lalu interface ini berada di FA0-6, FA0-6. Kita enter, kita ketik lagi no shutdown untuk menghidupkan. Lalu selanjutnya kita klik yang di router, kita pilih command line interface. Sama caranya seperti tadi, configure terminal, kemudian interface berada di aduh,
gig 0 garing 0, klik shut, no shutdown. Oke, sudah. Kemudian yang terakhir kita setup bagian router. Sama caranya ini configure gig 0 garing 1. Interface gig 0 garing 1. No shutdown. Oke, jika sudah di sebelahnya, kita klik interface gig 0 garing 1. Kemudian kita klik no shutdown. Oke, jika sudah ditandai dengan warna hijau, artinya semua PC sudah terhubung ke switch dan juga switch terhubung ke router. Begitu juga dengan rangkaian yang di Fakultas Teknik. Artinya semuanya sudah terhubung ke localhost PC masing-masing. Oke, jika sudah begini, selanjutnya kita akan memberikan IP address di mana dua PC akan diberikan IP statis dan tiga PC yang lainnya akan diberikan IP dinamis. Oke, pertama-tama kita klik PC FEB, kita pilih yang desktop, IP configuration, lalu kita klik yang static. Di sini saya sudah menyiapkan IP address, yaitu Fakultas Teknik 172.16.1.1 untuk default IP address-nya. Kemudian yang 255.255.255.0 untuk subnet max-nya. Kemudian yang FEB yaitu 10.10.1.1 untuk default IP address-nya. Kemudian 255.255.255.0 untuk subnet mask-nya. Oke, ini bisa langsung kita lihat. IP address-nya bisa kita masukkan untuk di bagian FT. Kemudian subnet mask-nya kita masukkan juga 255. Lalu juga sudah kita ya, jadi selanjutnya kita akan menyeting di mana dua PC merupakan yang akan diisi secara manual IP-nya yaitu IP statis dan tiga lainnya yaitu IP dinamis. Oke, di sini saya sudah ada IP address-nya untuk masing-masing fakultas. Yang pertama kita akan menyeting di Fakultas FEB. Pada PC 5 kita akan setting PC 6. Sorry, maksudnya di PC FEB yang pertama kita akan klik, kemudian kita masuk ke IP configuration, kemudian kita pilih static, kemudian kita isi default gateway-nya, yaitu tadi eh, 172.16.1.1. Kemudian subnet mask-nya kita
72, 1, 1. Cuman di sini IP address-nya saya isi 10. Kemudian kita cek ke configuration ini di fase Ethernet, apakah dia sudah terganti IP yang kita masukkan secara manual tadi. Jika sudah, langsung saja kita setting untuk PC yang kedua. Kita klik desktop, IP configuration, kemudian kita klik yang statis. Default gateway-nya kita isi 172.16.1.1. Kemudian subnet max-nya kita isi 255, 255, 255. Lalu IP address-nya kita isi 11, karena tadi sudah 10. Ya, langsung kita cek di bagian config. Salah. Kita pilih statis. Lalu default gateway-nya bisa isi 172.16.1.1. Subnet-nya 255, 255, 255. Oke, IP address-nya 172.16.1.11. Karena di PC yang satu tadi sudah 10. Lalu kita cek di bagian config ke file Ethernet, apakah dia sudah keganti. Sini sudah terganti yang saya inputkan, IP yang setelah saya inputkan pada desktop tadi. Kemudian kita tutup, kita set yang di bagian FT. Tertukar. La ilaha illallah. Jadi selanjutnya di sini saya akan menyeting PC satu, dua PC untuk IP statis dan juga 3 PC di setiap fakultas untuk IP dinamis. Oke, jadi di sini saya sudah menyiapkan IP dari masing-masing fakultas, di mana fakultas teknik itu default IP-nya yaitu 172.16.1.1 dan subnet masknya itu 255.255.255.0. Dan untuk yang FEB itu eh, untuk default IP-nya 10.10.1.1, kemudian subnet masknya sama dengan fakultas teknik. Oke. Pertama kita akan setting untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kita klik isi 5 ini, kemudian kita pilih desktop, klik IP configuration, kita pilih yang statis, kemudian kita masukkan default gateway-nya itu sesuai dengan IP tadi, subnet masknya juga. Kemudian untuk IP address-nya itu saya memasukkan eh 10, 10, 11, dan 10. Dan seterusnya untuk isi selanjutnya. Kemudian kita cek ke bagian satu. Oh, oke, kita pilih statis. Default gateway-nya IP dari FEB, default-nya. Kemudian subnet mask-nya kita masukkan. Kemudian kemudian untuk IP-nya ini saya masukkan 10. Kita cek di bagian config pas Ethernet 0. Nah, maka di sini sudah terganti di bagian IP address dan juga subnet masknya. Kemudian kita close, kita berlakukan demikian di PC yang 6 ini.
Kita klik desktopnya, IP configuration, default gateway-nya 172.16.1.1, subnetnya 255.255.255.0, IP address-nya 172.16.1.11, karena tadi yang sebelumnya itu 10. Kemudian kita klik config, pas ada 0, nah di sini sudah terganti IP dan juga subnet mask-nya. Kemudian di bagian yang fakultas teknik juga demikian. Kita pilih status, lalu kita masukkan default gateway-nya, yaitu 172.16.1.1, subnet masknya 255.255.255.0, lalu IP address-nya di sini saya memasukkan 72.16, mulai dari lanjut di PC 1 pada FT, kita setting ininya, default gateway-nya dengan IP yang sudah saya siapkan tadi, 172.16.1.1, kemudian subnet mask-nya 255.255.255.0, dan IP address-nya 172.16.1.1, lisensinya mulai dari 10. Oke, lalu kita klik config untuk mengetahui apakah sudah terubah fast Ethernet 0. Jika sudah, kita cek yang PC 2. Kita klik desktop, IP configuration, klik status, default gateway, 172.16.1.1, subnet masknya 255.255.0, kemudian IP address-nya 172.16.1.11, karena tadi sebelumnya kita memasukkan IP-nya 10. Kemudian kita klik config, fast Ethernet 0, di sini sudah terganti. Oke. Jika sudah, sekarang kita bisa mengecek untuk memastikan apakah PC 12 pada masing-masing fakultas ini sudah terkoneksi. Oke, caranya kita klik PC FEB ini, terus kita klik desktop, kemudian kita ke perekaman prompt, kemudian kita klik ping. Jadi yang pertama kita klik yang di PC FT, kemudian kita klik desktop, kita masuk ke command prompt, kemudian kita klik ping dan juga IP yang sudah kita inputkan pada Fakultas Teknik, yaitu 172.16.1.1, kemudian PC 0 tadi di 11. Kita enter. Oke, jika tampilannya seperti ini, maka artinya PC tersebut sudah terkoneksi. Dan apabila kita inputkan bukan dengan IP-nya, maka dia tidak akan muncul atau artinya tidak terkoneksi dengan PC manapun. Contohnya 13. Tuh, oke. Kemudian
Ya, selanjutnya kita cek juga di bagian PC FEB. Kita masuk ke command prompt, kemudian kita klik ping dan juga IP, terus 10, 10, 1, tadi di PC 5 yaitu 10. Ya, artinya sudah terkoneksi juga. Ini kita cek juga untuk PC yang kedua yang sudah diberikan IP manual tadi, apakah dia sudah terkoneksi atau belum. Ini di PC selanjutnya. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu memberikan IP ketiga PC menggunakan IP apa dinamis. Oke, kita membutuhkan server untuk membuat IP secara dinamis. Nah, server. Kita membutuhkan dua server. Kemudian kita connect server ke switch menggunakan kabel stray. Oke. Oke. Oke, sekarang kita setting bagaimana server ini memberikan IP tanpa kita menginputkannya secara manual. Caranya kita klik, kemudian kita klik service, kita klik yang DHCP, kemudian kita inputkan IP address kita tadi pada pada default gateway ini. Tadi ini di bagian server FEB. Berarti kita masukkan em, IP kita 10, 10, 1, 1. Kemudian start IP address-nya itu, ini kita mulai dari 15. Start IP-nya dari 15. Kemudian subnet mask-nya 255, 255, 255, ini 100. Kemudian kita save. Di sini kita masukkan default gateway-nya yaitu IP 10.10.1.1. Kemudian di start IP-nya ini kita masukkan 10.10.1 dan kita mulai dari 15. Subnet mask-nya 255, 255, 2550. Oke, untuk maksimum numbernya 100. Kemudian kita save. Kita on terlebih dahulu untuk service ini. Kemudian di bagian config fast Ethernet ini kita masukkan IP-nya 10, 10, 10, 10, 1, 15. Lalu subnet-nya 255, 255, 255. Oke, kalau sudah kita klik
exit. Kemudian kita bisa mengecek apakah eh kita bisa mengecek IP lewat PC yang sudah diberikan IP tadi pada server secara otomatis. Kita bisa klik salah satu dan kita klik config desktop IP configuration. Kita pilih yang di HCP. Nah, di sini bisa kita lihat IP address-nya akan otomatis terisi menggunakan DHCP yang mana kita tidak perlu menginputkannya secara manual lagi. Kita cek juga di bagian PC yang lainnya, pada bagian desktop, IV configuration, kita klik yang DHCP, oke 17, kemudian di PC selanjutnya, desktop, IP configuration, DHCP, IP-nya akan muncul secara otomatis. Kemudian kita ke server yang di Fakultas Teknik. Kita berlakukan ke sedemikian cara pada eh, server FEB tadi. Kita klik service DHCP, kita masukkan default gateway-nya, kita on-in terlebih dahulu, kemudian kita masukkan default gateway-nya 172.16.1.1. Kemudian start IP-nya 172.16.1.15. Address-nya 255, 255, 255, 0. Maksimum nomornya 100. Dan kita save. Lalu kita bisa cek kembali. Enggak, kita ke config dulu. Kemudian kita klik fast Ethernet 0. Lalu kita masukkan dulu IP-nya 172.16.1.1. Oke. Ini kita. Setelah itu baru kita cek di masing-masing PC yang belum dimasukkan IP secara manual. Kita pergi ke desktop, IP configuration, pilihan DHCP. Nah, di sini IP-nya sudah terinput secara otomatis. Kita cek di PC selanjutnya, yang lain. Klik DHCP, oke, 16, dan satu lagi, desktop, IP configuration, DHCP 17. Oke. Sekian penjelasan tentang DHCP server dan juga cara menginputkan IP manual dan juga otomatis pada PC. Sekian video penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.